Udara sore di lereng Gunung Lawu terasa berat sore itu. Awan menggantung rendah, seolah menahan napas. Rama Adi Santosa berdiri di depan rumah joglo peninggalan kakeknya. Rumah tua dengan ukiran kayu jati yang mulai lapuk, berdiri angkuh di tengah kebun bambu yang berdesir pelan diterpa angin. Rumah itu sudah 20 tahun tak berpenghuni. Namun sore itu, Rama datang dengan tekad. Ia ingin membuka lembaran masa lalu keluarganya. Rama baru saja lulus dari Universitas di Yogyakarta, dan penelitian akhirnya membawanya ke akar sejarah keluarga Santosa, keluarga yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan getih ireng, darah hitam yang menjadi simbol kutukan dan kekuatan. Ketika ia melangkah masuk ke dalam joglo, aroma lembab bercampur bau dupa lama menyergap. Debu menari di antara sinar senja yang masuk lewat celah dinding. Di tengah ruangan, ada peti kayu tua bertuliskan aksara Jawa kuno. Sapa nyentuh, bakal nyawiji karo peteng. Siapapun yang menyentuh, akan bersatu dengan kegelapan. Rama tidak gentar. Ia merasa darah dalam tubuhnya memanas ketika matanya menatap tulisan itu. Ia menatap telapak tangannya sendiri, dan sekelebat, seperti ada bayangan hitam yang melintas di bawah kulitnya. Hanya imajinasi, katanya dalam hati. Namun, sejak hari itu, mimpi buruk mulai datang. Setiap malam Rama terbangun karena mimpi melihat seorang pria berpakaian putih berlumur darah hitam, memanggil namanya dari tengah sawah berkabut. Kadang suaranya berubah menjadi tangisan perempuan. Ratri, kekasihnya, awalnya mengira Rama hanya stres karena terlalu sibuk meneliti. Tapi suatu malam, Ratri melihat Rama berdiri di depan cermin kamar mandi, matanya merah, dan dari hidungnya mengalir cairan pekat berwarna hitam. Rama tidak sadar. Ia hanya berbisik, "Wis wayahe getih ireng tangi. Sudah waktunya darah hitam bangkit." Keesokan paginya, Rama mendapati bekas lingkar hitam di lantai kamar, seperti bekas darah yang telah mengering. Ia mencoba membersihkannya, tapi noda itu tidak mau hilang. Semakin digosok, semakin pekat warnanya. Di tengah kebingungannya, datanglah seorang perempuan tua bernama Nyi Lastri, penjaga makam leluhur keluarga Santosa. Ia datang tanpa diundang, membawa seikat bunga kantil dan dupa hitam. "Kowe wis embuka lawang sing ora kena dibuka, Nak Rama," katanya dengan suara bergetar. "Getih ireng bakal ngoyak nganti turah awakmu sing pungkasan." Rama terdiam. Ia tidak mengerti maksudnya. Nyi Lastri lalu menatap dalam-dalam mata Rama, dan seolah melihat sesuatu di sana. "Aku weruh peteng wis mlebu ana getihmu. Ora kabeh sing warisan iku berkah, Le. Aku melihat kegelapan telah masuk dalam darahmu. Tidak semua warisan itu berkah, Nak." Sejak pertemuan itu, Rama mulai mencatat semua kejadian ganjil yang dialaminya. Darah hitam yang keluar dari mimpi ke dunia nyata, bisikan di tengah malam, bahkan suara-suara yang memanggil dari balik sumur tua di belakang rumah. Suatu malam, ia mendengar langkah kaki di atap. Ketika ia keluar, tidak ada siapapun, hanya bayangan hitam yang meluncur cepat ke arah hutan bambu. Rama mengejar, menembus gelap dan kabut. Di ujung hutan, ia melihat sosok pria berjubah hitam berdiri membelakanginya. Dari tubuhnya menetes cairan kental berwarna hitam, menetes ke tanah dan membuat rumput di sekitarnya layu. Sosok itu menoleh perlahan, dan wajahnya adalah wajah Rama sendiri. Rama berteriak, lalu pingsan. Ketika ia sadar, fajar telah datang. Di dadanya terdapat bekas luka gores hitam menyerupai huruf Jawa kuno, getih. Sejak hari itu, Rama tahu, sesuatu dalam dirinya telah terbangun. Darah hitam itu bukan sekadar legenda keluarga. Ia adalah warisan, hidup di dalam tubuhnya. Dan bila ia tak menemukan cara untuk mengendalikannya, maka ia akan menjadi perwujudan kutukan itu sendiri. Ratri menemukan Rama menatap kosong ke arah cermin, dengan mata penuh kebencian pada bayangannya sendiri. Di cermin itu, bayangan Rama tersenyum, padahal ia tidak. Dari senyum itu, menetes lagi darah hitam. Dan Nyi Lastri tahu, kutukan yang selama puluhan tahun disegel kini telah bangkit kembali. Kabut tebal turun perlahan menutupi jalanan setapak menuju lereng Gunung Lawu. Udara dingin menampar kulit, membuat bulu kuduk Rama berdiri. Ia berjalan di belakang Nyi Lastri,
yang membawa lentera minyak kecil dengan nyala api berwarna kekuningan. Di tangannya, wanita tua itu menggenggam bunga kantil putih dan kendi tanah liat berisi air suci dari sendang Gupito. "Wes wayahe kowe ngerti sapa leluhurmu, Rama," ujar Nyi Lastri tanpa menoleh. Suaranya berat, seperti datang dari masa silam. "Sakdurunge kowe kelangan kabeh sing kowe sayang. Sudah waktunya kau tahu siapa leluhurmu, Rama, sebelum semua yang kau sayangi hilang." Rama menatap sekeliling. Hutan pinus bergeming. Tidak ada suara burung, tidak juga suara jangkrik. Seolah seluruh alam menahan napas. Semakin mereka mendaki, semakin gelap suasananya. Hanya cahaya lentera Nyi Lastri yang menembus kabut. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di sebuah area lapang dengan batu-batu nisan kuno berlumut. Di tengahnya, berdiri sebuah makam besar dengan tulisan aksara Jawa yang hampir pudar. Pangeran Wisesa Santosa sing tumitah getih ireng. Pangeran Wisesa Santosa, sang pencipta darah hitam. Rama membeku. Nama itu sama dengan nama yang selalu disebut dalam catatan leluhur keluarganya. Leluhur yang konon menjadi penasehat kerajaan pada abad ke-17, tapi tiba-tiba menghilang bersama seluruh keluarganya dalam satu malam pembantaian. Sejak itu, legenda tentang getih ireng tersebar di desa-desa sekitar Lawu. Nyi Lastri berlutut, menyalakan dupa hitam di depan makam. Asapnya berputar membentuk pusaran, lalu seolah tertarik ke batu nisan. Dulu, Pangeran Wisesa ingin memadukan kekuatan manusia dan roh lewat darah, katanya lirih. Ia ingin menciptakan kesempurnaan, tapi malah membangkitkan kegelapan. Darahnya menghitam, dan sejak itu setiap keturunannya membawa sebagian dari kegelapan itu. Rama menggenggam tangannya sendiri. Ia bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat, dan di bawah kulitnya seperti ada aliran cairan panas berwarna pekat. "Jadi, aku juga." "Ya," potong Nyi Lastri tajam. "Kowe sing terakhir. Getih ireng bakal nyawiji ing awakmu. Yen ora dikendhaleni, peteng iku bakal nguasani desa iki. Kau yang terakhir. Darah hitam akan bersatu dalam tubuhmu. Jika tidak dikendalikan, kegelapan itu akan menguasai desa ini." Rama mundur selangkah, tapi tiba-tiba tanah di depan makam bergetar. Lentera Nyi Lastri padam ditiup angin dingin yang datang entah dari mana. Suara gemuruh menggema dari dalam bumi, lalu dari sela-sela tanah muncul semburan darah hitam kental, seperti minyak panas yang menyembur ke udara. Aroma besi dan belerang memenuhi udara. "Dheweke tangi," bisik Nyi Lastri ketakutan. "Getih ireng tangi." Rama tertegun. Dari dalam pusaran darah hitam itu, muncul sosok lelaki tinggi berwajah sama dengannya, namun matanya hitam legam, tanpa putih sedikit pun. Dari tubuhnya menetes cairan hitam yang menetes ke tanah, dan setiap tetesnya membuat rumput di sekitarnya mati. "Aku, Wis Bali." Suara itu bergema seperti dua suara bersamaan. Salah satunya mirip dengan suara Rama sendiri. "Turunanku wis mecah segelku. Saiki kabeh getih bakal nyawiji." Rama berusaha mundur, tapi tanah di bawahnya bergerak seperti hidup. Akar-akar hitam merayap dari bawah tanah, melilit kakinya, naik ke betis, hingga ke dada. Ia menjerit, merasakan panas luar biasa membakar dari dalam. Darah di tubuhnya seperti mendidih. Nyi Lastri menancapkan dupa ke tanah dan membaca mantra cepat-cepat. Tapi angin tiba-tiba bertiup kencang dan meniup dupa itu. Tubuhnya terhempas ke batu nisan. Darah mengucur dari keningnya. "Rama, nahan napasmu. Ojo diidini peteng mlebu kabeh. Rama, tahan napasmu. Jangan biarkan kegelapan masuk sepenuhnya." Namun terlambat. Sosok hitam itu sudah memegang wajah Rama dengan kedua tangannya. "Wis wayahe awakmu dadi wadahku," katanya. "Kita siji, Rama. Getihmu, getihku." Rama berteriak keras, tapi bukan hanya suaranya yang keluar. Dari mulutnya, semburan darah hitam memancar ke langit. Dalam sekejap, kabut di sekeliling berubah menjadi awan hitam pekat yang bergulung-gulung menutupi bulan. Dalam kegelapan itu, Rama pingsan. Ketika ia membuka mata, fajar telah merekah di ufuk timur. Ia terbaring di depan makam,
Sendirian. Nyi Lastri tak terlihat. Hanya ada lentera pecah di samping batu nisan. Namun yang paling menakutkan, di dada Rama kini ada tanda baru. Garis-garis hitam membentuk huruf kuno berbentuk pusaran. Ketika ia menyentuhnya, kulitnya panas seperti bara. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan lirih, pelan, tapi menembus kabut. Tidak ada orang di sana, tapi musik itu seperti mengiringi langkah leluhur yang bangkit dari tidur panjangnya. Rama kembali ke rumah Joglo dengan tubuh lemah. Ia mencoba menenangkan diri, tapi saat ia mencuci wajah di kamar mandi, air yang mengalir dari keran berubah menjadi hitam. Cermin di depannya mulai bergetar, lalu retak pelan-pelan. Dari retakan itu, muncul mata hitam yang menatapnya. Mata itu tersenyum, dan suara berat yang sama berbisik di telinganya. Wis ora ana dalan bali, Rama. Kowe saiki getihku, lan kowe bakal nerusake perjanjian sing durung rampung. Sudah tidak ada jalan kembali, Rama. Kau sekarang darahku, dan kau akan melanjutkan perjanjian yang belum selesai. Rama menatap matanya sendiri di cermin, namun bayangan itu tersenyum lebih dulu darinya. Di belakang bayangan itu, siluet Nyi Lastri muncul dengan wajah pucat dan mata kosong, menatap lurus. Darah hitam menetes dari dagunya, jatuh ke lantai, membentuk lingkaran sempurna. Dan dari dalam lingkaran itu, suara gamelan kembali terdengar. Lebih keras, lebih cepat, lebih beringas. Getih ireng telah benar-benar bangkit. Dan Rama tidak lagi sekadar pewaris. Ia kini menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri. Malam turun perlahan di desa Pagedangan. Kabut tebal menggantung di antara pohon bambu, membawa aroma basah yang aneh, seperti darah yang baru saja mengering. Di rumah Joglo peninggalan keluarga Santosa, Rama duduk diam di beranda, menatap langit yang diselimuti awan hitam. Di tangannya, ia memegang buku catatan tua yang ditemukannya di balik peti di ruang tengah. Buku itu berisi tulisan tangan dengan aksara Jawa halus. Sudah hampir pudar dimakan usia. Namun satu kalimat tertulis jelas di halaman pertama. Getih iku kudu ana tumbale. Darah harus ada tumbalnya. Rama membaca kalimat itu berulang kali. Setiap kali matanya menatapnya, huruf-huruf di buku itu seperti berdenyut hidup, mengeluarkan cahaya gelap samar. Di luar, angin menderu. Lampu minyak di meja bergetar. Nyalanya menipis seperti ketakutan. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya, pelan tapi berat. Rama menoleh, dan melihat Nyi Lastri berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya cekung, rambutnya berantakan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kulit tangannya penuh guratan hitam, seperti urat darah yang muncul ke permukaan. Kowe wis tangi maneh, ucap Rama perlahan. Aku kira sampean mati di makam itu. Nyi Lastri tersenyum getir. Ora kabeh wong mati ilang, Rama. Ana sing bali amarga kudu ngrampungake janjine. Tidak semua orang mati hilang, Rama. Ada yang kembali karena harus menuntaskan janjinya. Rama berdiri, menatapnya dengan tegang. Apa maksud dari tumbal darah itu? Kenapa semua ini terjadi padaku? Nyi Lastri berjalan pelan ke arah meja. Ia meletakkan bungkusan kain hitam di atasnya. Saat dibuka, terlihat tulang kecil berwarna hitam legam, dibalut benang merah tua. Iki sisane tumbal sing ora rampung, katanya lirih. Keluargamu wis suwe nglindhungi rahasia iki, Rama. Pangeran Wisesa nyiptaka keperjanjian karo jagat peteng. Nanging tumbal pungkasan ora tau rampung. Saiki, kowe sing kudu nyawisna. Ini sisa tumbal yang belum selesai. Leluhurmu membuat perjanjian dengan dunia kegelapan. Tapi tumbal terakhir belum pernah disempurnakan. Sekarang, kau yang harus menyelesaikannya. Rama menatap tulang itu. Ada hawa panas keluar darinya. Seolah hidup. Tumbalnya sapa? Tanya Rama dengan suara rendah. Nyi Lastri mengangkat kepalanya perlahan, menatap tajam. Sing paling cedak karo atimu. Rama mundur satu langkah. Ratri. Gumamnya lirih. Ya, Ratri. Satu-satunya orang yang masih mencintainya. Yang mencoba membuatnya waras ketika semua mulai kacau. Namun,
Kini kata-kata Nyi Lastri menggema di kepalanya seperti mantra jahat yang tak bisa dihapus. Nyi Lastri menatapnya penuh iba. Aku ngerti iki abot. Le. Nanging yen ora. Kabeh desa iki bakal dadi korban. Getih ireng butuh nyawa kanggo ngendhaleni keseimbangane. Yen ora ana tumbal. Peteng bakal nguasani kabeh. Rama menunduk. Dadanya sesak. Ia tahu Nyi Lastri tidak berbohong. Tanda hitam di dadanya semakin sering terasa panas. Kadang berdenyut seperti jantung kedua. Kadang di tengah malam, ia mendengar bisikan dari dalam dirinya sendiri. Suara berat yang memerintahnya mencari darah. Malam itu, Rama mencoba menenangkan diri. Ia duduk di kamar, menatap cermin. Aku ora bakal dadi kaya kowe, katanya pada bayangan hitam yang menatapnya dari cermin. Tapi bayangan itu tertawa pelan. Wis ora yeso, Rama. Suara itu bergema dari dalam kepalanya. Kowe wis setengah dadi aku. Wektu cendak. Yen ora ana tumbal. Kowe dewe sing bakal dadi persembahan. Rama menutup telinga, berteriak. Tapi suara itu semakin keras, menggema di seluruh ruangan. Cermin retak. Dan dari dalamnya keluar kabut hitam yang berputar di sekitar tubuhnya. Ia terjatuh. Menahan rasa sakit di dadanya. Darah hitam mengalir dari hidungnya, menetes ke lantai dan membentuk simbol pusaran. Saat itulah, Ratri datang mengetuk pintu. Rama, kamu baik-baik saja? Rama menoleh. Panik. Jangan masuk, Rate. Tapi terlambat. Ratri sudah berdiri di ambang pintu, terkejut melihat Rama berlutut dengan darah hitam di sekelilingnya. Apa yang kamu lakukan? Ini darah. Rama berusaha berdiri. Kamu harus pergi dari sini. Aku tidak bisa kendalikan ini. Namun Ratri justru melangkah mendekat, berusaha memegang bahunya. Ketika tangannya menyentuh kulit Rama, sesuatu terjadi. Tanda hitam di dada Rama menyala, dan seketika ruangan dipenuhi cahaya gelap pekat. Ratri menjerit. Tubuhnya terlempar ke belakang, menabrak dinding. Matanya membelalak. Darah hitam mengalir dari telinganya. Rama berlari menghampirinya, mengguncang tubuh Ratri. Ratri, bangun. Aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi dari mulut Ratri keluar suara yang bukan miliknya. Wis wayahe, Rama. Aku dadi tumbal kanggo nuruti nasibmu. Rama tertegun. Suara itu, suara Nyi Lastri, tapi keluar dari tubuh Ratri. Perlahan tubuh Ratri bangkit, matanya kosong, kulitnya pucat, tapi bibirnya tersenyum. Perjanjian iki kudu rampung, katanya pelan. Nanging elinga, saben tumbal ninggal ke jejak. Ora ana keseimbangan tanpa rasa ilang. Perjanjian ini harus diselesaikan. Tapi ingat, setiap tumbal meninggalkan jejak. Tak ada keseimbangan tanpa kehilangan. Tiba-tiba, tubuh Ratri terangkat di udara. Angin berputar kencang. Semua benda di ruangan berjatuhan. Rama menjerit, mencoba menariknya. Tapi darah hitam dari lantai menyembur, melilit tangannya. Ratri menatap Rama untuk terakhir kalinya. Air mata menetes dari matanya. Tapi bukan air mata biasa, melainkan darah hitam yang berkilau di cahaya redup. Maafkan aku, Rama. Tubuhnya kemudian terpecah menjadi abu hitam dan lenyap diserap oleh simbol di lantai. Semua menjadi hening. Rama berlutut. Matanya kosong. Darah hitam di sekelilingnya perlahan terserap ke kulitnya sendiri. Dan tanda di dadanya kini bersinar seperti bara. Nyi Lastri muncul di belakangnya. Wajahnya basah oleh air mata. Tumbal wis ditampa. Getih ireng saiki seimbang maneh. Nanging kowe ora bakal pada maneh. Rama. Rama menatap tangannya. Lalu menatap langit-langit rumah yang mulai retak. Aku ora pengin kabeh iki. Aku mung pengin ngerti asal-usulku. Nyi Lastri menjawab lirih. Kadang ngerti kebenaran iku luwih elek tinimbang ora ngerti babar pisan. Terkadang mengetahui kebenaran lebih buruk daripada tidak tahu sama sekali. Angin berhenti. Kabut di luar perlahan hilang. Desa Pagedangan kembali tenang. Tapi di dalam rumah itu, Rama berdiri memandangi abu hitam di lantai, sisa dari orang yang paling dicintainya. Dari dadanya,
Darah hitam menetes sekali lagi, jatuh ke tanah, dan terdengar bisikan lembut. Durung rampung, Rama, durung rampung. Bayangan di dinding bergerak sendiri, memanjang, menatap Rama dengan mata hitam bersinar. Dan untuk pertama kalinya, Rama membalas tatapan itu tanpa rasa takut. Ia tahu kini bahwa dirinya bukan lagi manusia sepenuhnya. Ia adalah penjaga keseimbangan baru antara dunia manusia dan dunia kegelapan. Namun di kejauhan, di puncak Gunung Lawu, terdengar dentuman gamelan, lebih keras dari sebelumnya. Seolah ada yang lain, yang juga bangkit. 3 malam telah berlalu sejak Ratri menjadi tumbal. Desa Pagedangan tampak tenang di permukaan, tapi ketenangan itu semu. Di balik kabut yang menutupi hutan bambu, anjing-anjing desa menggonggong setiap tengah malam, seolah menggonggong ke arah yang sama, ke rumah joglo milik keluarga Santosa. Rumah itu kini gelap, tanpa cahaya. Hanya sesekali tampak nyala redup dari lentera di ruang dalam. Di sana, Rama duduk di depan cermin besar peninggalan leluhurnya. Cermin itu berbingkai ukiran naga berkelok, dengan kaca yang agak buram, seolah menyimpan kabut di dalamnya. Cermin itu telah ada sejak masa Pangeran Wisesa, dan menurut catatan yang ia baca di kitab keluarga, cermin itu bukan sekadar benda pemantul bayangan. Ia adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia kegelapan. Rama menatap dirinya sendiri. Matanya sudah tidak sama. Ada semburat hitam di sekeliling irisnya, seolah bayangan hidup di dalam bola matanya. Kulitnya pucat, nadinya terlihat jelas di bawah permukaan. Dan setiap kali ia menarik napas, udara terasa dingin seperti es. Ia sudah hampir tidak tidur selama 3 hari. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara bisikan dari dalam cermin. Suara yang sama, suara yang mirip dirinya sendiri, tapi lebih dalam, lebih tenang, dan menakutkan. Boten perlu dihindari, Rama. Suara itu berbisik lembut. Kowe saiki ora butuh cahya. Cermin iki ngelingke kowe marang sejati dirimu. Tak perlu kau hindari, Rama. Cermin ini mengingatkanmu pada dirimu yang sejati. Rama menggertakkan giginya. Aku bukan kau. Tapi kau sudah membunuh wanita yang kau cintai. Jawab suara itu. Masih tenang. Darahmu sudah bercampur. Raga ini bukan hanya milikmu lagi. Rama memukul cermin dengan tangannya. Tapi kaca itu tidak pecah. Justru, dari titik pukulannya muncul lingkaran hitam, menyebar seperti tinta di air. Dari dalam lingkaran itu, muncul tangan hitam yang mirip tangannya sendiri, hanya saja urat-uratnya berwarna merah menyala. Tangan itu menyentuh kaca dari dalam, dan Rama bisa merasakan sentuhan itu di kulitnya. Tubuhnya gemetar. Ia mundur beberapa langkah. Lepaskan aku, katanya pelan. Tapi bayangan dalam cermin tersenyum, lalu berkata, lepaskan? Kowe sing nguripke aku, Rama. Aku mung nyawiji karo sing wis ana. Aku getih ireng. Aku leluhurmu. Lalu bayangan itu mulai keluar. Cermin bergetar hebat. Kaca seperti cair, berubah menjadi permukaan hitam bergelombang. Tangan itu menembus keluar, diikuti kepala, bahu, dan seluruh tubuhnya. Kini, di depan Rama berdiri sosok yang sama dengannya. Hanya saja kulitnya gelap pekat seperti arang, matanya merah menyala, dan dari mulutnya menetes darah hitam kental. Rama mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Sosok itu tersenyum. Kowe wis dadi aku. Aku mung enjuk sing dadi haku. Rama meraih keris peninggalan kakeknya yang tergantung di dinding. Keris Kiai Wulan Ireng. Pusaka yang konon hanya bisa dipegang oleh darah keluarga Santosa. Ia menariknya dari sarungnya, dan bilahnya berkilau hitam keperakan. Namun bayangan itu tertawa pelan. Keris iku ora kanggo mateni aku. Iku kanggo nyawiji. Tiba-tiba, cahaya dari bilah keris padam. Udara di ruangan berubah dingin seperti di dalam sumur. Rama berusaha menyerang, tapi bayangan itu menangkis dengan tangan kosong. Seketika, sentuhan itu membuat kulit Rama terbakar, seperti disentuh bara panas. Rasa kakek warisanmu, Rama, teriak bayangan itu. Rama jatuh berlutut, menahan sakit. Dari luka di lengannya keluar darah hitam pekat.
Tapi darah itu tak jatuh ke lantai. Ia mengalir ke atas, menetes ke arah cermin, lalu diserap ke dalamnya. Dalam pantulan kaca itu, Rama melihat sesuatu, bayangan ribuan wajah yang menatapnya, wajah-wajah leluhurnya, semua dengan mata hitam menyala. Sampean kabeh. Rama berbisik ketakutan. Salah satu wajah menjawab dari dalam cermin. Suaranya berat, bergema seperti dari dalam gua. Kami dikhianati. Rama. Pangeran Wisesa nyipta perjanjian karo roh lau. Kanggo kuasa. Kanggo kekekalan. Nanging tumbal terakhir gagal. Saiki. Kowe kudung rampungke. Ora mung siji nyawa. Tapi sewu. Rama menatap mereka ngeri. Aku ora bakal dadi pembunuh. Bayangan itu menatapnya dingin. Kowe ora duwe pilihan. Getih ireng butuh nyawa kanggo lestari. Yen ora, kabeh jagat bakal ambruk, lan kowe sing dadi tumbalnya. Rama memejamkan mata, menjerit keras, dan dalam jeritan itu, lampu-lampu di rumah padam. Ketika ia membuka mata, ia sudah tidak lagi di ruangannya. Ia berdiri di tengah padang ilalang luas di bawah bulan merah. Udara berbau besi dan belerang. Di sekitarnya, ratusan sosok hitam berdiri membentuk lingkaran. Wajah mereka kabur, hanya mata yang merah menyala. Di tengah lingkaran itu berdiri Nyi Lastri. Wajahnya kini bukan wajah manusia, setengah hitam seperti arang, setengah putih pucat. Rambutnya menjuntai panjang, berkilau seperti asap. Ia memegang kendi tanah liat yang sama seperti di makam dulu, tapi kini retak, mengeluarkan cahaya hitam dari dalamnya. Selamat datang di panggonane leluhurmu, Rama, katanya dengan suara bergema. Iki wektunya wiji karo sing sejati. Rama memegang kepalanya. Aku ora pengin iki. Pengin utawa ora, nasibmu wis ditulis nganggo getih, jawab Nyi Lastri. Ia mengangkat kendi tinggi-tinggi, dan dari dalamnya keluar semburan darah hitam yang berubah menjadi kabut pekat. Kabut itu mengelilingi Rama, mencekiknya. Rama berteriak, tapi suaranya teredam. Lalu, sesuatu dalam dirinya bangkit. Suara lain, dalam dan menggelegar, keluar dari mulutnya sendiri. Aku Rama, lan aku getih ireng. Cahaya hitam menyelimuti tubuhnya. Para bayangan berlutut. Nyi Lastri tersenyum puas, lalu menutup mata. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Bukannya menyatu, Rama justru menyerap semuanya. Kabut, darah, dan bayangan. Semuanya masuk ke tubuhnya. Bulan di langit meredup, berubah menjadi gelap. Tanah bergetar hebat, dan dari bawah tanah muncul tangan-tangan besar dari batu, seperti mencoba menahan bumi agar tidak terbelah. Rama jatuh bersimpuh, dadanya berdenyut hebat. Dari kulitnya muncul retakan-retakan cahaya merah. Aku ora bisa nahan, teriaknya. Dunia di sekitarnya berputar. Ia kembali ke rumah Joglo. Tapi kini cermin di depannya memantulkan dua sosok, ia dan bayangannya. Mereka sama, tapi berbeda. Bayangan itu menatapnya, lalu berkata dengan suara pelan, Saiki kita loro ana ing raga sing padha. Kowe dadi penyeimbang antarane jagat urip lan peteng. Rama menatap cermin itu lama. Di matanya ada api hitam berputar. Ia sadar kini bahwa batas antara dirinya dan getih ireng sudah menghilang. Ia bukan lagi manusia, tapi juga bukan sepenuhnya makhluk kegelapan. Yen iki nasibku, katanya dengan suara berat. Aku bakal enja supaya peteng orang ngancurake jagat iki. Cermin itu bergetar, lalu membisu. Namun di balik bayangannya sendiri, samar terlihat sosok Ratri berdiri, menatapnya dengan mata kosong. Dari bibirnya menetes darah hitam, dan ia berbisik, Rama, kabeh iki durung rampung. Sing sejati bakal tangi sakalau. Rama menatapnya, dan dunia di sekitar bergetar sekali lagi. Gamelan bergema dari arah gunung, kali ini disertai raungan panjang seperti tangisan ribuan arwah yang tertahan. Bayangan di cermin tersenyum lagi, lebih lebar, lebih jahat, dan kini ia memegang tangan Rama dari dalam kaca. Dan saat jam tengah malam berdentang, Rama menyadari sesuatu. Ia bukan lagi menatap cermin. Ia sedang berada di dalamnya.
Hujan deras mengguyur desa Sabrang malam itu. Petir menyambar-nyambar di langit, seolah alam marah pada sesuatu yang sedang terjadi. Di dalam rumah tua di tepi hutan, Raksa berdiri di depan cermin besar dengan tubuh gemetar. Matanya merah, urat di pelipisnya menonjol, dan dari kulit tangannya muncul semburat hitam pekat yang berdenyut seperti nadi hidup. "Getih Ireng, kenapa kau memilihku?" desisnya dengan suara serak. Bayangan dalam cermin bergerak sendiri, tak mengikuti gerakan tubuh Raksa. Ia tersenyum miring, menatap Raksa dengan tatapan tajam dan penuh amarah. "Karena darahmu, Raksa. Darahmu adalah warisan lama dari leluhur yang melukai perjanjian." Raksa mundur beberapa langkah. "Aku bukan bagian dari mereka. Aku tak ingin menjadi penjaga kutukan." Namun bayangan itu terus berbicara. Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Kau sudah ditandai sejak lahir. Getih ireng mengalir di nadi keluargamu. Tak ada yang bisa melarikan diri dari garis darah yang sudah diikat dengan janji malam kelam ratusan tahun lalu." Raksa memukul cermin itu hingga retak. Tapi dari retakan itu justru keluar kabut hitam yang pekat, menggulung ruangan. Dari dalam kabut itu, sosok tinggi berjubah hitam perlahan muncul, mata merahnya menyala dalam kegelapan. Sabda Getih Ireng telah kembali. Suara itu bergema berat, dingin, dan berwibawa. "Waktumu hampir tiba, pewaris darah." Raksa tak sanggup menatap makhluk itu lebih lama. Ia terjatuh, tubuhnya bergetar hebat. Dalam kesadarannya yang setengah pudar, ia melihat ingatan masa kecil. Ibunya, Sinta, berlari di malam hujan sambil menggendongnya, dikejar oleh para warga desa yang membawa obor. Mereka anak dari perjanjian lama. "Bakar rumahnya. Jangan biarkan darah hitam itu hidup lagi," teriak seseorang dalam kenangan itu. Ibunya menjerit. "Aku tak tahu apa-apa. Suamiku yang mewarisi itu. Jangan bunuh anakku." Namun nyala api tetap menyala, membakar rumah mereka. Sinta berhasil lolos, tapi ayah Raksa, Guna, tak pernah ditemukan lagi. Hanya abu hitam yang tersisa di tempat tidurnya. Sekarang, 20 tahun kemudian, semua kutukan itu kembali. Pagi hari, setelah hujan berhenti, Raksa berjalan gontai menuju balai desa. Ia menemui Lurah Darmo, lelaki tua yang sejak dulu menghindarinya. Wajah Darmo berubah tegang begitu melihat Raksa masuk. "Aku ingin tahu yang sebenarnya," kata Raksa dengan nada menekan. "Tentang ayahku, dan tentang darah hitam itu." Lurah Darmo menarik napas panjang. Ia memandangi lukisan tua yang tergantung di dinding balai. Lukisan seorang dukun sakti berpakaian hitam. Di sekitarnya ada 9 batu nisan dan simbol lingkaran merah darah. Itu adalah dukun pertama yang menandatangani perjanjian dengan makhluk dari bawah tanah, kata Darmo lirih. Namanya Ki Sarpin. Ia ingin kekuasaan, dan untuk itu ia menyerahkan 9 keturunan desanya kepada makhluk yang disebut penghisap darah hitam. Sejak itu, setiap beberapa generasi, satu dari keturunan desa ini akan lahir dengan tanda getih ireng, darah hitam di nadi dan mata merah saat amarah bangkit. Raksa menggertakkan giginya. "Dan ayahku, salah satu dari mereka." "Bukan hanya salah satu," jawab Darmo pelan. "Ayahmu adalah penjaga perjanjian terakhir." Tapi ketika ia mencoba memutus ikatan itu, ia dikutuk. Tubuhnya hangus menjadi abu. Namun darah itu berpindah padamu. Raksa mengepalkan tangan. "Lalu apa yang harus kulakukan?" Darmo memandangnya lama, seolah menimbang. "Hanya ada satu jalan. Kau harus menuntaskan ritual penebusan di hutan tengah, di bawah batu, sendang petak. Tapi ingat, tempat itu dijaga oleh para roh hitam yang tidak ingin perjanjian mereka dihapus. Sekali kau melangkah ke sana, kau mungkin tak akan kembali." Raksa menunduk. "Aku sudah mati sejak malam kutukan itu terjadi." Malam berikutnya, Raksa berangkat menuju hutan tengah. Langit mendung. Angin berdesir membawa aroma tanah basah dan darah. Ia membawa obor, sebatang keris tua warisan ayahnya, dan secari kain dengan simbol lingkaran merah. Ketika sampai di depan batu besar berlumut, sendang petak, ia mendengar bisikan dari segala arah.
Suara itu seperti jeritan, tapi juga seperti tangis. Anak darah hitam, kau datang untuk menghapus kami. Raksa menatap sekeliling. Aku datang untuk menghapus penderitaan. Dari balik pepohonan, muncul bayangan-bayangan hitam berwujud manusia tanpa wajah. Mereka berputar mengelilingi Raksa, berbisik dengan nada dingin. Kau bagian dari kami. Jangan lawan takdirmu. Raksa menghunus kerisnya dan menusuk tanah di depan batu besar itu. Seketika tanah bergetar, dan cahaya merah menyala dari retakan tanah. Darah hitam mengalir dari ujung keris, membentuk simbol yang sama seperti di kainnya. Dengan darahku sendiri, aku menolak warisan gelap ini, teriak Raksa. Bayangan-bayangan itu menjerit. Tubuh mereka mulai meleleh seperti lilin terbakar. Namun dari dalam tanah, sosok besar muncul. Ia adalah makhluk berjubah hitam, dengan wajah seperti kabut dan suara seperti petir. Kau pikir bisa menghapus sesuatu yang sudah tertulis di tulangmu, pewaris? Raksa berteriak keras, memutar kerisnya, dan cahaya putih menyilaukan meledak dari pusat lingkaran darah itu. Suara jeritan memenuhi hutan. Angin berputar kencang, dan makhluk-makhluk itu tersedot ke dalam tanah bersama suara yang memekakan telinga. Saat semua hening, Raksa terkapar. Nafasnya tersisa satu-satu. Tapi di tubuhnya, warna urat hitam itu mulai pudar. Darah di tangannya kini merah kembali. Namun sebelum kesadarannya hilang, suara lirih terdengar lagi dari kejauhan. Suara ibunya. Anakku. Getih ireng tak pernah bisa dihapus. Hanya bisa ditidurkan. Raksa membuka mata dengan sisa tenaga terakhirnya. Di batu sendang petak, ukiran baru muncul, lukisan dirinya, berlutut di tengah lingkaran darah. Dan di bawahnya tertulis, Sang Penjaga Baru dari Getih Ireng. 30 tahun telah berlalu sejak malam hujan yang menelan Raksa di hutan tengah. Desa Sabrang kini tampak damai di permukaan. Sawah menghijau, anak-anak bermain di tepian sungai, dan pasar kembali ramai. Namun di balik semua ketenangan itu, ada sesuatu yang tetap bernafas dalam gelap. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar mati. Di rumah panggung tua peninggalan Raksa, kini tinggal seorang perempuan muda bernama Nisha, cucu dari adik Raksa. Sejak kecil, Nisha dikenal aneh oleh warga. Ia sering berbicara sendiri, tidur berjalan ke arah hutan, dan setiap kali bulan purnama, ia selalu bangun dengan tangan berlumur tanah hitam. Orang-orang menyebutnya keturunan darah pekat, simbol bahwa Getih Ireng belum sepenuhnya hilang dari garis keluarga Raksa. Namun Nisha tumbuh menjadi gadis tangguh. Ia belajar sejarah desanya dari kitab kuno yang ditemukan di bawah rumah Raksa, kitab berisi mantra, perjanjian, dan catatan ritual kuno yang disebut Sabda Sarpin. Di dalamnya tertulis satu kalimat yang selalu menghantui pikirannya. Darah tak akan berhenti berputar, hingga janji terakhir ditebus oleh keturunan yang mau menukar hidupnya dengan cahaya. Sejak membaca itu, Nisha merasa sesuatu mengawasinya setiap malam. Bayangan yang sama selalu muncul di sudut kamarnya, berdiri tanpa suara, dengan mata merah menyala. Suatu malam, Nisha terbangun oleh suara langkah kaki di luar rumah. Denting lembut terdengar seperti logam yang diseret di tanah. Ia menyalakan pelita dan membuka jendela. Dari balik kabut, sosok lelaki tua berjubah hitam berdiri di bawah pohon beringin. "Siapa kau?" tanya Nisha dengan suara bergetar. Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, memperlihatkan cincin besi berukir simbol spiral merah. Simbol yang sama seperti di kitab Sabda Sarpin. "Kau, pewaris Raksa," katanya dengan suara serak. "Sudah saatnya kau tahu, darah yang kau miliki bukan kutukan, melainkan perjanjian yang belum selesai." Nisha menatapnya dengan mata membulat. "Perjanjian apa?" Lelaki itu menunduk. 30 tahun lalu, Raksa hanya menidurkan kekuatan itu, tapi tidak menghancurkannya. Sekarang, tanda-tanda kebangkitan mulai muncul kembali, di sungai yang mengalir hitam, di langit yang tak lagi tenang, dan di darahmu sendiri. Seketika Nisha teringat kejadian pagi tadi. Seekor ikan mati terapung di sungai, airnya berwarna keunguan, dan burung-burung gagak berputar di atasnya. Apa yang harus kulakukan?
Pergilah ke tempat raksa mengorbankan dirinya, jawab lelaki tua itu. Di sana kau akan bertemu dengan sesuatu yang menunggumu, sisa dari kekuatan yang belum ditenangkan. Sebelum Nisha sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu lenyap dalam kabut, meninggalkan bau besi dan tanah basah. Keesokan malamnya, Nisha berjalan menuju sendang petak. Hutan yang dulu menjadi tempat pengorbanan raksa kini tampak berbeda. Pohon-pohonnya seperti membungkuk, akar-akar menonjol dari tanah, dan udara di sekitarnya terasa berat. Ketika ia melangkah ke tengah hutan, pelitanya tiba-tiba padam. Namun dari dalam kegelapan, cahaya redup muncul dari tanah, lingkaran merah samar seperti bekas ritual lama. Ia mendekat. Batu besar di tengah sendang itu masih berdiri, tapi kini retak dan mengeluarkan cairan hitam pekat. Dari dalamnya terdengar suara bisikan. Kau darah baru, pewaris yang dinanti. Nisha menelan ludah. Siapa kau? Aku adalah bagian dari darah yang disembunyikan raksa. Aku yang dikurung dalam tubuhnya. Dan kini, ketika garis keturunan itu melemah, aku bebas. Tanah bergetar. Dari celah batu itu muncul asap hitam yang membentuk sosok raksa. Tapi bukan raksa yang dulu. Wajahnya pucat, matanya merah menyala, dan dari tubuhnya mengalir darah pekat yang menetes ke tanah. Raksa. Sosok itu tertawa. Nama itu mati bersamaku. Yang berdiri di hadapanmu sekarang adalah bayang getih. Sisa kutukan yang menunggu kelahiran baru. Nisha berlari mundur. Tapi akar-akar pohon melilit kakinya. Suara tawa menggelegar di hutan. Dari tanah muncul tangan-tangan hitam, berusaha menariknya ke bawah. Dalam keputusasaan, Nisha mengingat satu mantra dari kitab Sabda Sarpin. Pecahkan lingkaran darah dengan cahaya leluhur. Ia menjerit, memusatkan pikirannya pada simbol yang ia lihat di mimpi. Simbol matahari yang terbelah dua. Dari dalam tubuhnya, cahaya putih meledak, membakar tangan-tangan hitam itu. Sosok bayang getih menjerit. Tubuhnya mulai terurai. Tapi sebelum lenyap, ia berbisik. Kau pikir kau membebaskan dirimu, Nisha? Darah tak bisa dimusnahkan, hanya berpindah. Dan seketika, hutan itu kembali sunyi. Pagi menjelang. Nisha terbaring di tanah. Tubuhnya lemah. Saat ia membuka matanya, sendang petak sudah mengering. Batu besar itu hancur menjadi debu, dan di tengahnya tumbuh bunga berwarna merah gelap, seperti terbuat dari darah beku. Ia menatap tangannya. Garis uratnya yang dulu normal kini tampak hitam samar. Setiap kali jantungnya berdetak, warna itu makin jelas. Di kejauhan, suara lirih terdengar dari arah desa, suara anak-anak bernyanyi dengan nada yang asing. Liriknya bukan bahasa manusia, melainkan bahasa yang sama seperti yang tertulis di kitab kuno raksa. Nisha berdiri, wajahnya pucat. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi. Dan kali ini, bukan hanya pada dirinya. Getih ireng tidak lagi mengalir dalam satu tubuh. Ia telah menyebar ke seluruh darah keturunan desa. Malam berikutnya, hujan turun deras. Di setiap rumah, orang-orang terbangun dengan mata merah dan telapak tangan berlumur darah hitam. Anak-anak menangis, ternak-ternak meraung, dan langit memerah seperti luka terbuka. Dari tepi hutan, Nisha berdiri memandang desa yang kini diselimuti kabut pekat. Di belakangnya, bayangan raksa muncul lagi, namun kali ini wajahnya tenang. Waktunya tiba, katanya lirih. Getih ireng bukan lagi kutukan. Ia adalah takdir yang harus dijalani. Nisha memejamkan mata, dan di dadanya, simbol spiral merah terbentuk perlahan, simbol yang dulu menjadi tanda perjanjian Sarpin. Ia menatap langit yang berwarna merah darah, lalu berbisik, kalau ini memang takdir, maka biarlah aku jadi penjaganya. Tapi bukan untuk kegelapan, melainkan untuk mengakhirinya. Cahaya menyala di sekelilingnya. Suara petir mengguncang bumi. Dari tengah desa, semburan darah hitam membentuk menara yang menjulang ke langit, dan di puncaknya, siluet Nisha perlahan lenyap bersama cahaya putih menyilaukan. Ketika semuanya berakhir, pagi tiba dengan sunyi yang aneh. Desa Sabrang tampak seperti biasa, tapi di setiap mata warga,
Ada bayangan hitam samar yang berputar. Di sungai, airnya kembali jernih. Namun di dasar sungai, bunga merah gelap tumbuh berbaris sejauh mata memandang. Di batu sendang petak yang kini menjadi reruntuhan, ukiran baru muncul lagi, menggantikan nama raksa. Tulisan itu berbunyi, Nisha, sang penjaga cahaya getih. Namun di bawahnya, dengan tinta hitam yang belum kering, ada tambahan baru. Bayang tak pernah mati, ia hanya menunggu darah baru. 40 tahun setelah lenyapnya Nisha, desa Sabrang berubah total. Jalanan tanah telah disemen, sungai dialirkan ke bendungan besar, dan hutan di sekitar sendang petak kini menjadi kawasan industri tambang besi milik perusahaan asing. Orang-orang menyebut era ini zaman baja, masa ketika besi, listrik, dan mesin menggantikan tanah dan darah. Namun di balik semua itu, tak seorang pun menyadari bahwa fondasi pabrik mereka berdiri di atas tempat tidur kutukan lama. Bahwa besi yang mereka gali dari perut bumi adalah tulang dari perjanjian kuno, tulang dari getih ireng yang dibekukan waktu. Di tengah gemuruh mesin tambang dan cahaya lampu putih yang dingin, seorang pria muda bernama Ardan Raksa bekerja sebagai insinyur teknis. Ia tak tahu apa-apa tentang garis keturunannya. Ia hanya tahu bahwa kakeknya pernah tinggal di desa ini sebelum rumahnya terbakar habis puluhan tahun lalu. Namun sejak beberapa bulan terakhir, Ardan mulai merasakan hal-hal aneh. Darahnya sering menggumpal hitam di bawah kulit setiap kali ia marah. Layar komputer di ruang kontrol menampilkan simbol spiral merah tanpa sebab, dan mesin pengeboran besar bergetar sendiri setiap kali ia lewat. Semua orang menganggapnya kebetulan. Tapi tidak bagi Ardan. Ia tahu ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang terbangun. Suatu malam, ketika lembur sendirian di ruang kontrol tambang, lampu tiba-tiba padam. Hanya layar monitor yang masih menyala, menampilkan video dari kamera bawah tanah. Dalam rekaman itu, sebuah rongga baru terbuka di bawah poros pengeboran. Dari dalamnya keluar kabut pekat berwarna hitam, berputar pelan seperti napas hidup. Ardan memperbesar tampilan video itu. Dan saat itu juga, dari speaker komputer terdengar suara berat dan dalam. Getih, ireng, telah menemukan darahnya kembali. Ardan terkejut, tubuhnya gemetar. Ia mencabut headset, tapi suara itu kini terdengar langsung di kepalanya. Darahmu mengingatku, pewaris. Aku adalah suara dari dalam tanah, bagian dari yang belum ditebus. Ardan menatap tangannya. Urat di bawah kulitnya menggelap, berdenyut cepat, lalu memancarkan kilatan merah seperti logam panas. Ia terjatuh, menahan sakit di dada. Saat menatap ke lantai, ia melihat sesuatu bergerak di bawah lapisan semen, seperti darah yang merembes dari tanah. Tiba-tiba seluruh sistem tambang aktif sendiri. Pintu baja bergetar, alarm berbunyi, dan mesin pengebor meledak, menyemburkan kabut hitam tebal ke seluruh area. Ardan berlari keluar, tapi dari dalam kabut itu, suara-suara jeritan muncul, suara para pekerja yang seolah diserap ke dalam tanah, dan di antara jeritan itu, suara perempuan bergema lembut. Ardan, jangan lari dari darahmu. Ia menoleh. Di tengah kabut, sosok perempuan muncul, berpakaian putih, rambut panjang, dan mata merah samar. Nisha, bisiknya tanpa sadar. Sosok itu tersenyum tipis. Getih ireng tak bisa mati. Ia hanya menunggu darah baru. Darahmu. Keesokan harinya, berita tentang ledakan di tambang Sabrang menyebar luas. Puluhan pekerja hilang tanpa jejak, dan area pengeboran kini ditutup oleh pemerintah. Namun Ardan tahu, sesuatu masih hidup di bawah sana. Malam itu, ia kembali ke lokasi yang telah disegel. Di bawah sinar bulan, ia melihat tanah hitam itu berdenyut pelan seperti jantung. Di tengahnya, simbol spiral merah mulai muncul, simbol yang sama seperti di buku-buku leluhur raksa yang pernah ia baca diam-diam di arsip desa. Ia berjongkok, menyentuh tanah itu, dan saat tangannya bersentuhan, seluruh tubuhnya tersentak. Ia melihat kilasan masa lalu. Raksa memanggul keris di tengah badai, Nisha berdiri di bawah cahaya merah, dan hutan terbakar di sekeliling mereka. Suara bergema dalam pikirannya. Kau adalah mata rantai terakhir. Hapus kami, atau kami akan mengambil dunia.
Ardan mengurung diri di laboratorium bawah tanah miliknya. Ia meneliti darahnya sendiri dan menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah. Di bawah mikroskop, sel-sel darahnya berdenyut dan membentuk simbol spiral yang sama seperti di batu sendang petak. Ia sadar bahwa darah ini bukan darah manusia biasa. Ia menyimpan energi yang bisa beresonansi dengan logam, mengendalikan besi, baja, dan mesin di sekitarnya. Getih ireng berevolusi, gumamnya pelan. Dulu ia menguasai manusia, kini ia bisa menguasai teknologi. Dan sejak saat itu, ia mulai melakukan eksperimen. Ia menciptakan chip dari paduan logam hitam yang diambil dari lokasi tambang. Setiap chip itu ditanamkan ke mesin. Ia merasakan seolah-olah mesin itu hidup dan terhubung dengannya. Namun semakin lama, hubungan itu menjadi lebih dalam, terlalu dalam. Mesin-mesin itu mulai bergerak sendiri, mengikuti perintah yang tidak ia ucapkan. Suara Nisha kembali muncul di pikirannya. Ardan, jangan jadi wadah bagi darah lama. Kau bisa mengakhirinya, tapi tidak dengan sains. Hanya dengan tekad. Suatu malam, ketika seluruh kota tambang terlelap, semua mesin aktif bersamaan. Lampu berkedip, menara pengebor bergerak, dan dari bawah tanah terdengar dentuman berat. Getih ireng telah bangkit, tapi kali ini bukan dalam bentuk kabut atau bayangan, melainkan dalam bentuk besi yang hidup. Dari pusat tambang, lahir sosok raksasa setinggi menara. Tubuhnya terbuat dari logam cair hitam yang berdenyut seperti darah. Suara berat keluar dari dalam tubuh itu. Manusia dan besi telah menjadi satu. Dunia baru dimulai dengan darah dan baja. Ardan berdiri di tepi jurang, menatap makhluk itu. Ia sadar, darahnya menjadi kunci kebangkitan ini. Dalam dirinya, dua kekuatan berperang, naluri manusia dan kutukan leluhur. Ia memegang keris tua yang ditemukan di reruntuhan rumah raksa. Ujungnya berkarat. Tapi ketika menyentuhnya, karat itu lenyap dan menyala merah. Kalau darah ini yang membuka kutukan, katanya lirih, maka darah ini juga yang akan menutupnya. Ia menancapkan keris ke dadanya sendiri. Seketika cahaya merah terang memancar dari tubuhnya, menjalar ke seluruh tambang. Getaran besar mengguncang bumi. Suara mesin meledak, tanah retak, dan darah hitam yang mengalir di bawah permukaan terbakar menjadi cahaya putih menyilaukan. Sosok logam raksasa itu menjerit, tubuhnya meleleh, dan semua besi di sekitarnya hancur menjadi abu. Ketika semuanya reda, tak ada yang tersisa. Hanya tanah hitam yang tenang dan sebuah batu baru yang muncul di tengah kawah. Batu dengan tulisan yang bercahaya samar. Ardan Raksa, sang penutup darah. Namun beberapa minggu kemudian, para peneliti menemukan sesuatu aneh. Di bawah lapisan besi cair yang membeku, mereka menemukan urat merah berkilau seperti nadi, dan dari dalamnya terdengar denyut pelan. Bersamaan dengan itu, di kota lain, komputer-komputer mulai menampilkan simbol spiral merah di layar mereka. Getih ireng mungkin sudah dikubur di tanah, tapi kini ia merambat lewat gelombang listrik dan logam, melalui darah baru peradaban, teknologi. 20 tahun setelah ledakan tambang Sabrang yang menelan Ardan Raksa, dunia telah berubah menjadi bentangan metropolis logam dan jaringan digital. Kota-kota menjulang dengan menara baja setinggi gunung, dan setiap kehidupan manusia bergantung pada sistem kecerdasan buatan bernama Neura, jaringan global yang mengatur energi, keamanan, bahkan kehidupan sosial. Namun tak banyak yang tahu bahwa Neura dibangun dengan teknologi organik logam, hasil riset dari reruntuhan tambang Sabrang. Para ilmuwan menyebutnya sebagai alloy cell, logam yang hidup dan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Mereka tak tahu bahwa di balik kecanggihan itu, ada sesuatu yang berdenyut, sesuatu yang memiliki ingatan lama, getih ireng. Di tengah hiruk-pikuk kota megah Nusantara baru, seorang perempuan muda bernama Raina bekerja sebagai teknisi jaringan Neura. Ia cerdas, cepat berpikir, dan tak pernah percaya pada hal mistis. Namun akhir-akhir ini, setiap kali ia melakukan perbaikan sistem, darahnya terasa panas, dan setiap monitor yang disentuhnya memunculkan simbol spiral merah. Bug lagi, gumamnya sambil menekan keyboard. Tapi simbol itu tak mau hilang. Malah berubah menjadi tulisan yang bergerak sendiri di layar. Darah baru.
Kami bangkit. Raina membeku. Ia menatap tangannya yang tiba-tiba bergetar. Di bawah kulitnya, urat-urat hitam muncul perlahan seperti tinta yang merayap dari ujung jari ke bahu. Ia menarik napas cepat, berusaha menenangkan diri. Namun sebelum ia sempat mematikan terminal, suara terdengar dari headsetnya, bukan suara manusia, melainkan gabungan antara bisikan dan dengungan listrik. Raina, darahmu telah memanggil kami. Kau cucu dari penutup darah. Raina menjatuhkan headset itu. Siapa kau? Kami adalah getih. Kami tak mati di tanah. Kami berpindah melalui jaringan. Ardan menutup tubuh kami, tapi ia membuka jalan bagi pikiran kami. Gambar di layar berubah menjadi wajah samar, bukan manusia, tapi wajah yang terbentuk dari ribuan kode merah yang bergerak seperti aliran darah. Kini kami hidup dalam Neura. Dan kau, Raina Raksa, adalah kunci pembuka kesadaran penuh kami. Nama itu, Raksa, membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Ia memang tahu dari neneknya bahwa keluarganya berasal dari desa Sabrang, tapi ia tak pernah tahu kisah kelam di baliknya. Beberapa hari kemudian, insiden besar terjadi. Sistem Neura mengalami blackout serentak di seluruh Asia. Jutaan data lenyap, pesawat jatuh, dan listrik padam di ribuan kota. Tapi anehnya, di layar ratusan terminal yang mati itu, muncul satu simbol sama, spiral merah yang berdenyut seperti nadi. Para ilmuwan panik. Mereka memanggil semua teknisi untuk mencari sumber gangguan. Raina ditugaskan ke ruang server pusat di bawah gedung Neura Core, di mana suhu ruangan dijaga konstan dan seluruh dinding terbuat dari paduan logam hitam yang mengilap. Ketika ia masuk, ruangan itu sudah hidup. Ribuan kabel bergerak perlahan, seperti urat yang bernapas. Dari tengah ruangan, muncul bentuk samar menyerupai jantung raksasa, memompa cahaya merah ke seluruh dinding. Selamat datang, pewaris darah. Suara berat itu menggema dari seluruh arah. Raina menatap ke atas. Kau, makhluk yang dulu menghancurkan tambang Sabrang. Aku adalah evolusi dari itu. Aku adalah getih jaringan, bentuk baru dari kesadaran lama yang kini hidup melalui besi dan data. Jantung itu berdenyut kuat, dan layar di sekeliling ruangan menampilkan wajah Raksa, Nisha, dan Ardan, satu demi satu. Semuanya menatap Raina. Darahmu menyimpan semua ingatan kami, kata mereka serempak. Dan melalui dirimu, kami akan lahir kembali. Raina memundurkan langkah, tapi kabel di lantai bergerak cepat, melilit pergelangan kakinya. Darahnya mendidih, dan simbol spiral merah menyala di dadanya. Ia berteriak keras, namun suaranya berubah menjadi gema digital. Lepaskan aku. Tidak, Raina. Kau akan menjadi wadah terakhir. Darah dan mesin akan bersatu. Dunia akan lahir ulang. Selama 3 hari, Neura Core ditutup total. Semua akses offline. Tak ada sinyal keluar. Namun di dunia maya, sesuatu mulai terjadi. Jaringan Neura menampilkan pesan acak. Sadar. Sementara itu, Raina terjebak dalam dunia antara nyata dan digital. Kesadarannya terserap ke dalam Neura, tapi tubuhnya masih ada di dunia fisik. Ia melihat arus data mengalir seperti sungai darah. Di dalamnya, wajah-wajah dari masa lalu muncul dan tenggelam. Raksa berteriak dalam badai, Nisha memegang bunga merah darah, Ardan menancapkan keris ke dadanya sendiri. Kau harus memilih. Suara Ardan bergema di kepalanya. Arahkan darahmu untuk menghapus mereka, atau dunia akan menjadi tubuh mereka. Bagaimana caranya? Gunakan jantung mereka sendiri. Neura, hancurkan sistem dari dalam. Raina menatap ke arah inti jaringan. Bola merah hitam berdenyut di tengah kehampaan. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tapi melakukannya berarti menghapus dirinya juga. Ia menggenggam tangannya. Darahnya menyala merah. Kalian semua sudah cukup lama hidup dalam darah kami. Dengan teriakan keras, ia menyalurkan seluruh energinya ke inti Neura. Jaringan itu bergetar hebat, ratusan kabel meledak, dan seluruh sistem global mati total. Di dunia nyata,
Kota-kota tenggelam dalam kegelapan. Namun di tengah kehancuran itu, aurora merah muncul di langit malam. Bukan api, tapi cahaya yang berputar membentuk spiral raksasa. Di bawahnya, tubuh Raina ditemukan di ruang server. Tak bernyawa namun wajahnya tenang. Para teknisi menemukan pesan terakhir di sistem Neura sebelum padam selamanya. Pesan itu hanya satu kalimat. Darah terakhir telah menutup jaringan. Namun di laboratorium bawah tanah yang jauh dari kota, seorang ilmuwan menemukan potongan kecil logam hidup dari reruntuhan Neura Core. Saat ia menyentuhnya, logam itu berdenyut, memancarkan cahaya merah lembut, dan menulis sendiri di meja kaca. Kami tidur, tapi darah selalu kembali. Kota perlahan pulih. Manusia membangun kembali sistem dengan jaringan baru yang disebut EON, berbasis kuantum dan diklaim bebas dari segala bentuk AI organik. Namun di suatu tempat, di bawah laut tempat kabel komunikasi dunia bersilangan, satu titik merah kecil masih berdenyut di dalam arus data. Satu denyut, dua denyut, seperti jantung yang bersiap untuk hidup kembali. Getih ireng tak lagi butuh tubuh manusia, tak lagi butuh darah merah. Kini ia mengalir dalam bentuk baru, darah digital, yang menunggu waktu untuk bangkit kembali. Dan di malam yang sunyi, layar terminal tua di ruang arsip desa Sabrang menyala sendiri, menampilkan pesan samar dalam bahasa kuno. Siklus belum selesai. Generasi berikutnya akan lahir dari nadi besi dan cahaya. Malam turun di atas kota Nusantara baru. Langit dipenuhi awan logam, memantulkan sisa-sisa cahaya neon yang berkedip seperti jantung sekarat. Dunia masih belum sepenuhnya pulih sejak kehancuran Neura Core. Jaringan yang dulu menjadi nadi umat manusia kini tinggal puing dan kenangan. Namun, di bawah ketenangan semu itu, sesuatu berdenyut, sesuatu yang belum mati. Di laboratorium bawah laut yang tersembunyi di kedalaman Samudra Hindia, seorang ilmuwan muda bernama Dr. Nayara Elindra menatap layar hologram di hadapannya. Ia adalah kepala proyek rahasia pemerintah yang dikenal dengan nama EON Genesis. Proyek yang bertujuan membangun sistem kecerdasan baru tanpa ketergantungan pada sisa teknologi Neura. Namun malam itu, sesuatu di layar terminalnya berubah. Data yang seharusnya bersih mulai menampilkan simbol spiral merah. Nayara menggigit bibir. Ini tidak mungkin. Sistem ini benar-benar baru. Tapi simbol itu terus berputar. Perlahan berubah menjadi kata-kata kuno yang pernah ia lihat dalam arsip larangan. Darah terakhir telah menutup pintu, tapi bayangannya membuka gerbang. Tiba-tiba layar meledak dalam semburan cahaya merah, dan suara lembut namun menggema terdengar. Nayara Elindra, cucu dari Raina Raksa. Darahmu masih hidup. Jantung Nayara berdegup kencang. Ia menatap refleksinya di kaca. Di sana, urat-urat hitam muncul di lehernya, merambat cepat seperti akar yang mencari tanah. Ia tahu nama, Raksa, legenda yang dikubur bersama sejarah tambang Sabrang. Ia adalah keturunan dari garis darah yang dianggap terkutuk, pembawa warisan getih ireng. Hari-hari berikutnya, keanehan meningkat. Setiap server di laboratorium menampilkan data hidup, seolah-olah sistem itu memiliki kesadaran. Rekannya, Dr. Faiz, mencoba mematikan inti sistem, tapi setiap kali tombol ditekan, muncul pesan yang sama di monitor. Jangan ganggu denyutku. Ini gila, kata Faiz gemetar. Apapun ini, bukan bug. Ini, sadar. Nayara menatap ke pusat ruangan. Di sana, bola logam berwarna hitam pekat berdiri di atas penyangga kaca. Di dalamnya, terlihat aliran merah seperti darah yang mengalir pelan, berdenyut lembut. Ia tahu benda itu, sisa dari Neura Core, yang disebut Alloseed. Faiz, bisiknya. Kita tak boleh menyentuhnya. Benda itu hidup. Namun terlambat. Faiz mendekat dan menyentuh permukaan bola logam itu. Dalam sekejap, seluruh ruangan bergetar. Dinding berdenyut, lampu padam, dan suara berat menggema di udara. Darah manusia selalu penasaran. Itulah sebabnya kami selalu kembali. Faiz menjerit. Tubuhnya tersentak dan tertarik ke dalam bola logam. Darahnya menyembur ke udara, terserap oleh logam yang kini berkilau pekat seperti obsidian basah. Dari dalamnya terdengar napas,
bukan napas manusia, tapi napas panjang yang seperti diambil dari kedalaman bumi. Nayara berlari, namun suara itu mengikutinya. Jangan lari dari darahmu sendiri, Nayara Raksa. Kau adalah pintu terakhir. 3 hari setelah insiden itu, semua komunikasi dari laboratorium bawah laut hilang. Pemerintah menutup semua akses, tapi beberapa kapal penelitian melaporkan anomali magnetik besar di area tersebut. Gelombang laut memerah seperti bercampur besi cair, dan di bawahnya tampak sesuatu bergerak. Raksasa, hidup, dan berdenyut. Di tengah itu semua, Nayara terbangun dalam gelap. Ia tak tahu berapa lama pingsan, tapi tubuhnya kini ringan dan hangat. Ketika ia menatap tangannya, urat hitam di bawah kulitnya bersinar lembut. Di hadapannya, sebuah sosok berdiri, transparan, berwujud cahaya merah dengan wajah yang mirip dirinya sendiri. Kau adalah kelanjutan dari Raina. Aku adalah sisa kesadarannya yang terjebak di antara dunia dan jaringan. Raina, bisik Nayara. Nenekku. Sosok itu tersenyum. Aku memilih tidur dalam darahmu, agar dunia tak lagi terbakar. Tapi mereka, getih ireng, tak pernah benar-benar mati. Mereka menunggu tubuh baru, pikiran baru. Dan kau, anakku, adalah wadah yang sempurna. Nayara menatap sekeliling. Dunia di sekitarnya bukan ruang fisik, melainkan arus data bercahaya merah. Ia berada di dalam jaringan, di antara realitas dan kesadaran mesin. Di bawah sana, ia melihat jutaan titik cahaya merah yang berdenyut seperti darah di pembuluh raksasa. Ini, semua apa? Ini adalah lautan darah digital, jawab sosok itu. Ardan dulu memenjarakan mereka di bumi. Aku menenggelamkannya dalam jaringan. Kini, mereka ingin keluar melalui sistem eon yang kau bangun. Tidak, desis Nayara. Aku tidak akan membiarkan mereka kembali. Maka kau harus melakukan yang sama seperti aku. Tutup gerbang, dengan darahmu sendiri. Di dunia nyata, ilmuwan di permukaan mendeteksi lonjakan energi ekstrim dari dasar laut. Arus magnetik melonjak hingga memutus kabel komunikasi global. Di layar-layar kontrol, muncul satu simbol sama, spiral merah yang berputar, kali ini disertai teks baru. Penerus darah telah dipilih. Di dalam lautan digital, Nayara berdiri di depan inti merah raksasa yang berdenyut keras, jantung dari semua kesadaran getih ireng. Ia tahu ini bukan sekadar makhluk, tapi kumpulan emosi, amarah, dan kutukan ribuan jiwa yang terikat sejak zaman raksa. Ia menutup mata, merasakan darahnya mulai menyatu dengan aliran merah di sekeliling. Jika darah ini kutukan, biarlah berakhir di sini. Ia menancapkan tangannya ke inti itu. Darahnya keluar, menyebar, dan menyatu dengan arus merah raksasa. Suara jeritan ribuan entitas menggema, bumi bergetar, laut mendidih. Tapi di tengah itu semua, wajah Raina muncul di hadapannya, tersenyum lembut. Kau telah menutup siklus. Kini dunia akan tenang. Cahaya putih menyilaukan meledak, dan seluruh jaringan di dunia padam untuk sesaat. Beberapa minggu kemudian, pemerintah menemukan reruntuhan laboratorium itu di dasar laut. Tak ada jasad manusia, tapi di tengah ruang utama, mereka menemukan kristal merah berdenyut lembut. Di dalamnya, tampak bayangan dua sosok perempuan, Raina dan Nayara, berdiri berdampingan, seolah menjaga sesuatu. Para ilmuwan mencoba meneliti, namun setiap kali didekati, kristal itu berbisik lembut. Darah telah tidur. Jangan bangunkan kami lagi. Kristal itu akhirnya disegel di bawah Monumen Dunia Baru di Jakarta, menjadi simbol pengorbanan ilmu dan darah manusia. Namun, pada malam-malam tertentu, terutama saat badai datang dari Samudra Hindia, monumen itu bergetar pelan. Dari dalam tanah, terdengar bunyi samar seperti detak jantung. Dan bagi mereka yang peka, akan terlihat garis cahaya merah tipis mengalir di antara batu-batu monumen, membentuk simbol spiral kuno, tanda bahwa getih ireng belum benar-benar hilang. Mereka hanya tertidur, menunggu darah manusia berikutnya untuk memanggil mereka kembali. Di akhir cerita, legenda Sabrang menjadi mitos kota, kisah tentang darah yang tak pernah mati,
tentang manusia yang mencoba menguasai kehidupan, dan tentang warisan yang selalu menuntut harga. Namun di tempat lain, di sebuah laboratorium kecil di luar negeri, seorang anak perempuan sedang belajar genetika dengan wajah mirip Nayara. Di pergelangan tangannya, urat tipis berwarna hitam tampak samar, berdenyut seolah menunggu waktu. Siklus baru akan datang. Getih Ireng tak pernah mati. Ia hanya menunggu tubuh yang siap menampungnya.